UMKM. Dan penguji kedua saya yaitu Dr. Siti Khadijah Nasution, SKM MTes. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuki pembahasan seminar proposal ini. Kita di latar belakang, COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang muncul di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019 lalu. Penyakit ini memiliki gejala umum. Biasanya yang paling sering dijumpai yaitu batuk kering, demam, dan ada rasa pegal. Nah, COVID-19 ini sekarang dinyatakan pandemi. Kenapa? Karena COVID-19 ini sudah menginfeksi seluruh dunia, termasuk negara Indonesia. Nah, untuk negara Indonesia sendiri, terdapat pasien yang kena COVID-19. Saya mengambil data pada tanggal 12 Maret tahun 2021, ada sebanyak 1,4 juta yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, untuk pasien yang sembuh sebanyak 1,22 juta dan pasien yang meninggal dunia sebanyak 38.049. Untuk Provinsi Sumatera Utara sendiri, terdapat 25.786 pasien yang terkena COVID-19. Pasien yang sembuh sebanyak 22.411 pasien dan pasien yang meninggal sebanyak 871 pasien. Nah, untuk Kota Medan sendiri, terdapat pasien yang terkena COVID-19 sebanyak 13.317, pasien yang sembuh sebanyak 11.611, dan pasien yang meninggal sebanyak 429. Untuk Kecamatan Medan Johor, wilayah Kecamatan Medan Johor ini terdapat sebanyak 1.154 pasien yang terkena COVID-19, pasien yang sudah sembuh sebanyak 1.030, dan pasien yang sudah meninggal sebanyak 27. Nah, dari hasil data COVID-19, peneliti menganalisis baik tingkat dunia sampai wilayah Kecamatan Medan Johor, kasus COVID-19 ini terus meningkat dari hari sebelumnya. Nah, untuk melihat kasus COVID-19 ini, maka diperlukanlah untuk menanggulangi peningkatan COVID-19 dengan adanya kebijakan pada daerah setempat, khususnya Kota Medan itu sendiri. Penanggulangan COVID-19 di Kota Medan akhirnya sudah dikeluarkan dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kota Medan, dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kota Medan. Pada saat melakukan survei di wilayah Kecamatan Medan Johor, peneliti mengamati bahwa masyarakat ada yang tidak melakukan jaga jarak lebih dari 1 meter dan masih ada yang belum memakai masker pada saat keluar rumah. Setelah ditelusuri, ternyata respon masyarakat terhadap berbagai penanggulangan COVID-19 di Kecamatan Medan Johor masih belum terlaksana dengan baik. Dalam masalah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 ini, perlu adanya kebijakan dari pemerintah di daerah, terkhususnya di Kota Medan yang terpapar COVID-19. Pemerintah Kota Medan akhirnya mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kota Medan, dan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Oleh karena itu, untuk mengetahui kebijakan ini sudah berhasil atau tidak penanggulangannya oleh pemerintah Kota Medan, maka peneliti sendiri ingin melakukan penelitian tentang bagaimana respons masyarakat tentang implementasi kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Medan Johor tahun 2021. Tujuan penelitian ada dua. Tujuan umum, yaitu untuk mengetahui respons masyarakat tentang implementasi kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Medan Johor tahun 2021. Untuk tujuan khususnya, untuk mengetahui bagaimana respons masyarakat tentang implementasi kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Medan Johor tahun 2021. Manfaat penelitian. 1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan keilmuan, pengalaman, dan keterampilan melakukan penelitian dalam hal respons masyarakat tentang implementasi kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Medan Johor tahun 2021. Untuk yang kedua, memberikan hasil penelitian sebagai masukan kepada seluruh penanggung jawab, baik pemerintah Kota Medan atau Kecamatan
Medan Johor dalam hal meningkatkan kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19. Untuk poin yang ketiga, bisa dijadikan referensi kepada pihak-pihak di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di bidang ilmu administrasi dan kebijakan kesehatan. Nah, di dalam tinjauan pustaka ini, peneliti mencantumkan poin-poin di dalam pembahasan tinjauan pustaka. Yang pertama ada COVID-19, yang kedua epidemiologi, yang ketiga virologi, yang keempat gejala dan diagnosa COVID-19, yang kelima pencegahan COVID-19, yang keenam respon, yang ketujuh masyarakat, yang kedelapan implementasi, dan yang terakhir yaitu kebijakan. Nah, untuk landasan teori sendiri, peneliti mengambil dari referensi segitiga analisis kebijakan kesehatan dari sumber Making Health Public Policy yang karya dari Ken Bush, dan dalam konteks ini ada 4. Yang pertama itu aktor, yang kedua proses, yang ketiga konteks, dan yang keempat konten atau isi. Nah, untuk kerangka berpikirnya, peneliti menjelaskan maksud dari segitiga analisis kebijakan kesehatan. Untuk yang pertama itu aktor. Aktornya adalah pelaku. Nah, ketika pelaku sendiri ada penegakan hukum dalam melaksanakan peraturan wali kota ini dilakukan oleh gugus tugas. Nah, kepala dari gugus tugas ini langsung dikepalai oleh kepala camat Medan Johor. Yang kedua ada bintara pembina desa. Masuk bintara pembina desa ini yaitu kelurahan. Gitu. Untuk kecamatan Medan Johor itu dikatakan sudah lurah. Nah, untuk yang ketiga yaitu kader-kader pencegahan COVID-19. Yang kelima yaitu kepala lingkungan, yang keenam tokoh masyarakat, dan yang terakhir itu Bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk proses dari pembentukan peraturan wali kota ini, setelah peraturan wali kota nomor 11 tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kota Medan, dan peraturan wali kota nomor 27 tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kota Medan telah dikeluarkan dan diturunkan langsung dari Dinas Kesehatan Kota Medan. Kemudian Sekretaris Daerah Kota Medan dan Dinas Kota Medan melakukan rapat pertemuan dengan Kecamatan Medan Johor dan Puskesmas Kecamatan Medan Johor untuk pembentukan gugus tugas COVID-19 dan membahas apa saja penanggulangan pandemi COVID-19 yang harus dilakukan. Nah, konteksnya ini yaitu bisa terlaksana dengan baik karantina kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 pada masyarakat di Kecamatan Medan Johor tahun 2021. Isi atau konten. Nah, isinya itu ada 2, yaitu yang pertama, Peraturan Wali Kota Medan nomor 11 tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kota Medan yang berisikan poin pertama, pasal 15 yaitu upaya pencegahan COVID-19, poin kedua, pasal 16 yaitu upaya penanggulangan COVID-19, poin C berisi mematuhi pencegah penularan. Yang kedua yaitu Peraturan Wali Kota Medan nomor 27 tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kota Medan yang berisikan pasal 6 nomor 1 yaitu pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19 untuk masyarakat dan upaya pencegahan penularan kesehatan. Metode penelitian yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui jawaban respons dari masyarakat terhadap apa aja sih implementasi kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Medan Johor tahun 2021. Untuk lokasi dan waktu penelitian, penelitian dilakukan di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2021 sampai dengan selesai. Populasi dan sampel. Untuk populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Medan Johor. Sampel pada penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Medan Johor dengan metode random sampling, yaitu sebanyak 10 orang. Nah, definisi operasionalnya ada 5, yaitu COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit ini yang disebabkannya ini
November 2019. Untuk yang kedua, respon berasal dari kata respons yang berarti jawaban, menjawab, balasan atau tanggapan, atau bahasa Inggrisnya reaction. Untuk yang ketiga, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul. Dalam istilah ilmiahnya adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Untuk yang keempat, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Yang kelima, kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Untuk metode pengumpulan data melalui observasi lapangan dan mengunjungi tempat yang sering dikunjungi masyarakat dan wawancara menggunakan kuesioner. Kemudian peneliti akan memperoleh dari data peraturan Wali Kota Medan nomor 11 tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kota Medan dan peraturan Wali Kota Medan nomor 27 tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kota Medan. Untuk metode pengukurannya, melihat responden masyarakat tentang implementasi kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Medan Johor tahun 2021. Kemudian mengacu pada dua kategori jawaban, yaitu ya dan tidak. Dengan pengukuran bahwa dari kriteria penilaian mengacu pada peraturan Wali Kota Medan nomor 11 tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kota Medan dan peraturan Wali Kota Medan nomor 27 tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kota Medan. Untuk metode analisis data yang diperoleh dari hasil responden masyarakat tentang implementasi kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Medan Johor tahun 2021 diolah secara manual kemudian dijelaskan secara deskriptif. Selain itu, data dikumpul mengacu pada peraturan Wali Kota Medan nomor 11 tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan coronavirus 2019 COVID atau COVID-19 di Kota Medan dan peraturan Wali Kota Medan nomor 27 tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kota Medan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembali lagi kepada Bapak Nufendri. Ya. Baik. Selanjutnya adalah klarifikasi ataupun juga pertanyaan dari tim. Pertama, saya silakan kepada Pak Hari. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Jung, Bu Siti, Fahri. Ya Pak. Pertama ya ralat nama bukan Krismanda. Oh iya Pak, maaf Pak. Ya. Terus ini Pak Ria apa judulnya? Respons masyarakat implementasi kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Medan Johor tahun 2021 Pak. Oke, lokusnya di mana? Lokusnya di Kecamatan Medan Johor. Kenapa Pak Ria pilih situ? Karena saya lihat kan Pak, kemarin kan saya survei awal nih Pak. Saya udah nanya nih Puskesmas Medan Johor Pak dengan kepala puskesmasnya bahwa di Kecamatan Medan Johor ini kan termasuk paling sering dijumpai karena kan di Kecamatan Medan Johor kan banyak tempat-tempat makanan atau tempat-tempat kumpul gitu Pak, tempat pemuda-pemuda sering ngumpul gitu kan Pak. Nah, dan Pak Ari pun dapat data juga dari orang puskesmas Medan Johor itu katanya kita pada bulan 3 terakhir berdasarkan triwulan tuh Pak, Kecamatan Medan Johor tuh rating 5 Pak untuk sekota Medan. Oh, sekota Medan peringkat 5 dia ya? Iya Pak. Peringkat 1? Peringkat 1 enggak Pak Ria tanya? Enggak dikasih tahu ibu itu Pak, tapi yang jelas kita peringkat Kecamatan Medan Johor peringkat 5 itu yang saya tanya dari Ibu Dr. Haji Marwina kalau salah namanya. Kepala Puskesmas Medan Johor. Jadi gini mari masukkan aja. Jadi kalau bisa mari juga ngambil di beberapa kecamatan yang ada di Medan, misalnya kayak Layang ini kan juga banyak nih kayak
ada 2-3 tempat yang Pak Hari udah tanya, jadi nanti kuatkan dia di situ, apa namanya, bahwasanya oh di Johor inilah yang lebih apa namanya, lebih tak disiplin dia atau lebih banyak orang kumpulnya gitu. Jadi dia masukannya harus masuk untuk apa, latar belakangnya harus 2-3 tempat atau kecamatan itu yang Bari ini survei awal ya, biar lebih kuat ya Bari ya. Iya Pak. Oke gitu, jadi didukung lah tadi peringkat 5. Coba nanti Bari cari tahu dulu yang peringkat 1, 2, 3, 4, buka aja lah nanti datanya, kan ada itu biasanya di internet tuh ya, ada di apa namanya, coba Pak Jol itu pun juga satgas covid itu, coba nanti Pak Jol bisa ngasih masukan kali. Nah kemudian kuatkan di latar belakangnya ya Pak. Ini kan seminar proposal ya. Iya Pak, seminar proposal Pak. Kuatkan di latar belakangnya itu bahwasanya kenapa Pak lebih memilih tempatnya di situ. Kemudian respon masyarakat tentang implementasi kebijakan ini nggak apa-apa, memang respon masyarakat itu masih sangat jauh dari yang diharapkan dalam penanggulangan COVID ini ya. Cuma nanti harus diperjelas. Coba buka latar belakangnya Pak. Mana lagi? Terus Baik Pak, balik proposal dulu. Terus Pak. Terus Pak. Nah, ini di sini Pak, nanti ditambahin lagi ya. Jadi kan program penanggulangan itu kan apa aja? Memakai masker ya kan? Nah, menjaga jarak. Nah, kemudian lihat mobilisasi masyarakatnya gimana ya. Terus apa lagi program penanggulangannya? Ini Pak, semprot cuci tangan satu ya. Kita mencuci tangan juga satu. Nah, jadi dimasukkan di sini nih, kan cuma sedikit aja Pak buat nih, jaga jarak 2 meter, masker. Nah, jadi harus dipertegas di situ. Jadi di latar belakangnya itu semua program penanggulangannya harus disesuaikan, dan masing-masing itemnya nanti Pak lihat pada saat survei apakah ada dilakukan. Nanti itu akan disesuaikan dari hasil dari apa namanya, penelitiannya ya. Oke, lanjut. Kemudian ini kualitatif ya. Ya Pak, kualitatif Pak. Nah, jadi nanti yang mau diwawancarai siapa aja? Yang diwawancara itu masyarakat Pak. Itu saya ambil berdasarkan usia 18 sampai 71 tahun Pak. Nah, nanti jangan nanya masyarakat aja Pak Hari. Jadi harus apa namanya, ya kepala lingkungan atau kepala ya apa namanya, daerah ya, bukan daerah lingkungan lah ya, kepala lingkungan. Iya, itu harus juga. Kemudian puskesmas juga, karena dia kan berkaitan dengan orang-orang yang berkaitan dengan penanggulangan ini, harus diwawancarai juga. Jadi nanti waktu pembahasan dia lebih detail, lebih jelas, dan lebih banyak dia nanti untuk pembahasan. Kemudian orangnya berapa orang Pak? 10 Pak. Masyarakat. Oh 10? Random sampling Pak. Random sampling berapa? Populasi? Populasinya berapa? Nah, nanti sesuaikanlah populasinya. Populasinya kan berarti orang yang ada di kecamatan situ kan, ada Johor. Nah, itu dia ya. Jadi nanti sesuaikan populasi apa samplingnya dengan jumlah populasinya, dan bagaimana metode pengambilannya. Tapi yang untuk wawancaranya selain masyarakat harus ada itu, kepala lingkungan, kemudian puskesmas terutama orang apa namanya, yang pemegang program COVID ya. Di puskesmas itu ada yang pemegang program COVID itu. Nah, kemudian masyarakat ya, jadi ditanya. Kemudian nggak usahlah sampai ke kepala dinas, kepala lingkungan aja udah cukup. Ya, Hari ya, untuk yang lebih bagus lagi ya. Oke Pak Jul, itu aja mungkin masukan Hari Pak Jul. Ya, baik ya, terima kasih Pak Hari. Jadi
juga adalah apa yang pertama kita harus di awal lagi itu apa membandingkan antara tempat-tempat hukum yang baik maupun banyak itu bagaimana kondisinya. Kemudian juga ya penentuan. Ini kan penelitiannya apa nih kuantitatif ya. Kualitatif Pak. Iya. Kita menentukan siapa yang jadi. Tapi ini kalau kuali ini tentu adalah secara proporsi sesuai dengan kebutuhan. Itu juga nanti penentuan format penelitiannya ini. Kemudian juga dalam apa validasi itu juga bagaimana proses konteksnya apa dari setiap konteks. Ini banyak akan dimasukkan dari Bija. Silakan Bija. Terima kasih Pak Zul. Fahri, suara Ibu bisa didengar? Bisa Bu, jelas Bu. Ya, baik ya. Ya, ini Fahri kan implementasi kebijakan ya. Ini Iya, juga bagian dari analis kebijakan sebenarnya. Sejauh mana kebijakan yang diterapkan atau diimplementasikan itu pelaksanaannya di lapangan seperti apa. Nah, cuma di jabaran apanya ya, latar belakang, kemudian tinjauan pustaka itu Ibu lihat kurang menggambarkan yang mau dianalisis itu kebijakan yang mana. Kemudian ya, ini di sini ada perwal 11/2020. Kemudian ada perwal 27/2020. Tentu di dalamnya itu kan pasal-pasalnya ada yang berhubungan dengan masyarakat ya. Karena ini kan respon masyarakat. Di sini kan ada hak, ada kewajiban. Jadi kita menuntut masyarakat itu seperti ya melaksanakan protokol kesehatan dan sebagainya. Jadi di dalam menganalisis satu kebijakan, dilihat dulu isi-isinya itu, pasal-pasalnya yang memang berkaitan dengan masyarakat itu yang mana. Ya Ibu contohkan misalnya, Ibu nggak tahu ini turunannya dari mana. Apakah dari instruksi Presiden mengenai penegakan disiplin protokol COVID? Itu kan ada ya. Jadi kalau namanya setiap kebijakan itu nggak mungkin ujuk-ujuknya muncul perwal ini kalau tidak ada peraturan di atasnya. Ya Fahri. Jadi kamu kabarkan dulu lah ini turunannya dari mana, yang perwal 11/2020 yang mana, yang perwal 27/2020 yang mana, itu dulu. Nah, ya, itu turun dari mana? Apakah dari Impres penegakan disiplin protokol COVID? Nanti kan beda lagi kan, ini kan mengarahkan ke masyarakat. Kalau mengenai karantina barangkali nanti lebih banyak nanti perannya pemerintah. Bagaimana? Jadi kamu harus pelajari dulu. Itu yang pertama. Pelajari dulu itu tadi ya, turunan kebijakannya. Ya tentu di atasnya ini ada pergub mungkin, baru turun perwal, atau perwal ini penerjemahan langsung dari Impres. Nah, itu kamu inilah nanti jabarkan itu. Ya, kemudian itu tadi yang kedua, dilihat isi pasal-pasalnya. Ya Pak Hari, ya, yang berkaitan dengan kewajiban masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu ya, dilihat pasal-pasalnya. Setelah kamu lihat pasal-pasalnya, lihat lagi. Jadi kalau menurut Ibu, dalam hal penelitian ini kamu nggak bisa langsung jatuh ke respon ya. Karena respon itu terjadi kan kalau sudah ada rangsangan. Ya, maksudnya rangsangan dalam hal ini itu apakah peraturan wali kota yang berkenaan dengan kewajiban masyarakat itu sudah disosialisasi dengan benar nggak? Masyarakat tahu nggak? Karena terkait dengan kuesionernya yang Ibu lihat, kuesionernya yang nggak seperti itu, kan masyarakat nggak paham. Jadi satu kebijakan itu sampai diadopsi masyarakat ya, nah itu kalau kaitan dengan ilmu perilaku itu kan ada AIETA itu ya, udah lama sekali ya itu ya, masih
ada apa tuh awareness, apa interest, evaluation, trial dan adoption. Nah, kan begitu kan? Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita meminta masyarakat itu memenuhi, sementara kita juga nggak tahu sejauh mana masyarakat ini paham mengenai peraturan mengenai protokol COVID ini. Kan belum pernah juga diteliti ya Pak Zul ya. Belum. Sejauh mana itu masyarakat itu? Nah itu agak susah, harusnya ada itu. Sejauh mana sebenarnya? Tidak, nanti kan itulah satu kenapa mereka tak paham, ternyata belum ada sosialisasi, itulah nanti salah satu hasilnya yang dikejar. Ya itulah makanya pedoman wawancaranya jangan begitu. Ya, pedoman wawancaranya nanti akan ditulis juga sesuai dengan konteksnya itu kan. Iya, makanya Pak Hari ibu tuntun untuk berpikirnya satu-satu. Jadi kamu lihat dulu turunannya, kamu lihat isi-isinya, karena kan nggak semua isinya itu ditujukan ke masyarakat. Kebijakan kan begitu. Ada yang ditujukan kepada pengambil kebijakan, ada yang pelaksananya siapa. Jadi kamu ini kan membatasinya ke masyarakat, tapi kalau misalnya Pak Hari membatasinya ke masyarakat itu tidak bisa dipisahkan dengan yang pelaksana kebijakannya. Nah itu jadi nanti gimana lah kamu menyusun kuesionernya nanti supaya yang tadi Ibu sampaikan itu juga bisa terjawab. Jadi sebelum adanya respon, masyarakat itu harus ditanya sejauh mana dia paham mengenai menginternalisasikan di dalam dirinya itu mengenai kebijakan yang diberikan kepada masyarakat itu. Jangan-jangan nggak ada. Yaitu misalnya lah yang ada baru-baru, tapi Ibu belum baca sekali semua ya, ada peraturan gubernur ya mengenai COVID ini juga. Maksudnya begini, kita banyak peraturan sampai pada tingkat gubernur, sampai pada wali kota, tapi di bawah nggak jalan. Ibu contohkan lah, misalnya masih ada pesta-pesta banyak di mana-mana, nggak ada penindakannya. Jadi nanti di atas nanti kesatuan perintahnya kan nggak ada, presidennya ngomong ini, nanti di bawah coba lah jalan nggak? Itu permasalahan kita. Nggak satu ini kan, nggak satu perintah, satu komando sampai ke bawah. Nanti jadinya hanya sekedar kebijakan, diimplementasinya apakah petunjuk pelaksanaannya nggak paham, petugasnya siapa, pembagiannya itu kan Satpol PP-nya apa semuanya kan nggak tahu koordinasinya bagaimana. Jadi maksud Ibu, nanti kamu tata lagi lah, kalau memang tujuannya mau masyarakat, ditanya dulu masyarakatnya itu. Jangan kita mengharapkan masyarakat itu melakukan suatu kewajiban dia, sementara mereka juga nggak tahu apa yang ini. Tahu nggak mereka kalau harus begitu ya dalam hal COVID ini? Tahu nggak apakah ada sanksi? Kalau nggak ada sanksi kan susah juga. Selama ini seperti itu kita kan di sini kan. Ya, jadi dilihat juga nanti kebijakannya itu. Jadi di sini ada catatan Ibu, jangan respon masyarakat saja, tapi pelaksana atau pengimplementasiannya itu bagaimana. Jadi nggak tahu Ibu, kamu maksudnya kan nanti kan ini kan kualitatif, sampelnya itu maksud Ibu jangan masyarakat saja, tanya juga itu yang pelaku kebijakannya itu. Kalau perwalnya sudah ada, terus gimana tuh sampai ke bawah itu? Nanti siapa ditanya itu di Kota Medan itu? Kan perwalnya ada, sampai dia terinternalisasi, tersosialisasi ke masyarakat itu tanggung jawab siapa? Jadi ditanyakan, ya? Apa? Belum jawab, Bu. Ya, silakan. Kalau kemarin kan Bu sempat juga Bu diskusi dengan kepala Puskesmas Wilayah Johor, Bu. Saya kan tanya juga Bu. Untuk pelaksananya di sini Bu, yang tadi yang paling buat itu Bu, Kecamatan Medan Johor Bu, itu langsung kepala gugus tugasnya Bu. Nah, habis itu yang membantunya itu puskesmas Bu, puskesmas
Medan Johor sama Puskesmas Getai Durian yang untuk wilayah Kecamatan Medan Johor. Nah di situ nanti Bu ada sosialisasi Bu, sosialisasi ini nanti mereka yang menentukan Bu tempat mana yang paling sering dijumpai masyarakat, di situ mereka sosialisasi Bu. Nah untuk teknis mereka ada sanksi atau tidak masih belum dijawab mereka Bu, karena kan di sini kan mereka pun tidak apa ya istilahnya belum berani juga Bu, soalnya kan yang Ibu bilang tadi lah Bu, betul juga Bu, hak kewajibannya ada tapi hak untuk masyarakatnya masih belum mereka penuhi Bu. Jadi ya cuma himbauan sosialisasi ya sudah, efek-efeknya ya cuma itu aja sih batasnya Bu. Itu yang kemarin diskusi juga bersama Kepala Dinas Puskesmas Medan Johor. Iya, maka masuk ibu nanti itulah. Jadi begini, kamu lihat dulu peraturan kebijakannya yang terkait dengan itu siapa saja, apakah cuma sektor kesehatan saja gitu. Ya mungkin beda-beda ininya ya, modelnya ya. Kalau di Jakarta itu kan Satpol PP-nya itu yang paling banyak aktif ya, bergerak ya. Kalau kita lihat kan sampai kepada pemberian sanksi juga mereka akan di jalan. Kalau di kita ini siapa? Kalau di Kota Medan itu ya pelaksanaan penegakan disiplinnya itu kan nggak kelihatan siapa. Kalau sosialisasi himbauan itu sampai sejauh mana? Karena puskesmas sendiri kan punya keterbatasan tenaga kan, tenaganya. Kemudian ya nggak semuanya bisa terinikan. Nanti itu kamu tanyakanlah semua ya ininya, yang stakeholder terkait yang untuk ini. Jadi jangan hanya ke sektor kesehatan saja. Nanti di tinjauan pustakanya itu juga Pak Hari akan masukkan kebijakannya. Jadi fokusnya mau yang mana ini? Apakah yang pas apakah Perwal 11 2020 atau yang Perwal 27 2020 untuk masyarakat? Yang terakhir aja, salah satu aja. Iya. Salah satu aja. Yang dia langsung menyentuh aspek masyarakat. Masyarakat harusnya seperti ini. Kemudian siapa yang melaksanakannya? Bagaimana pemberian sanksinya? Itu jadi kamu ini kan. Kemudian di sini kan misalnya kan hari itu ngambil sampelnya itu cuma 10 ya. Jangan usah dibatasi lah kalau kualitatif. Pakai snowball sampling aja. Nanti kalau belum terpenuhi ambil terus. Jadi jangan udah 10 orang begitu kan. Dan nanti stakeholdersnya juga ya jangan lupa. Nah terus kuesionernya jangan begitulah ya. Iya Bu. Kalau masyarakat dibilangkan apakah Anda pernah ini berdasarkan perwali mereka nggak paham itu. Nggak paham. Itu ya diganti semua kuesionernya itu. Ya sampai di masyarakat itu juknisnya itu seperti apa ya disampaikan informasi ke masyarakat, ditanya ke stakeholdersnya, itu yang pelaku kebijakannya, mereka itu seperti apa melakukan edukasi ke masyarakat. Nah, kemudian apa yang diterima masyarakat itu yang ditanyakan ke masyarakat. Kalau ditanya perwal sebut apa ya nggak tahu juga mereka apa itu perwal ini kan nggak paham mereka. Jadi kamu kalau menurut ibu kamu harus ambil sampel lah. Itu seperti kata Pak Hari kan. Boleh ambil yang klaster keluarga ya. Kalau keluarga itu individu per individu itu seperti apa, gimana dia. Kemudian yang klaster itu tempat-tempat umum. Ya, yang tempat-tempat umum itu perlu pasar. Kalau di Medan Johor itu pasarnya apa saja. Kamu lihat, kamu amati. Jadi begini, Pak Fahri, penelitian kamu ini kualitatif ini kebanyakan kan selama ini mahasiswa penelitiannya itu hanya wawancara aja, ya wawancara. Kamu ini harus observasi. Jadi kamu nanti hasilnya ada dokumentasinya ya kan Pak Zul, ada gambar-gambarnya. Iya, harus begitu. Itu namanya triangulasi sumber. Ya, kamu ambil foto-foto di pasar, gimana tuh perilaku protokol COVID mereka. Kamu ambil di tempat pusat belanja tradisional dan pusat belanja modern. Kamu lihat di masyarakat juga, ya. Karena kalau
penerapan yang lumayan bagus ya, tapi nggak ada ditiru sih di sini. Jadi kalau di Jogja itu, kebetulan waktu pandemi tahun lalu itu kan masih di sana. Kalau di Jogja itu tiap pusat perbelanjaan Pak Zul, itu di depannya itu ada ditempel Pak Zul, ada tanda checklist, sudah memenuhi protokol COVID enggak, ini udah apa, batasan apanya. Jadi setiap apa tuh, tapi nggak tahu, mungkin dari dinas ya. Dari dinas itu selalu apa namanya monitoring Pak Zul. Jadi mereka ada catatan checklist, sudah melakukan ini, sudah ini, sudah ini, sudah ini. Jadi itu apa ya termonitoring secara teratur. Kalau di sini kan Ibu tengok nggak ada, begitu masuk ke mall udah masuk aja semuanya, nggak ada pembatasan. Udah ini nggak usah masuk dulu, nanti ini gitu. Terus saya nggak ada itu kalau apakah karyawannya sudah melakukan ini itu nggak ada. Jadi pemantauan itu kan nggak ada. Sebenarnya itu salah satu yang harus dilakukan. Seperti di pusat-pusat tradisional itu ya, pusat pasar tradisional juga ada pemantauannya. Itu yang memang kita kurang di sini. Dan itu bisa bagus ya penelitian Fahri ini. Jadi bisa mengangkat yang real. Selama ini kan kita kan nggak tahu yang real itu seperti apa, yang kita rasakan sekitar kita aja kan. Jadi kamu ambil perwakilan di masyarakat yang berupa rumah tangga, ambil lagi yang pelaku yang di bisnis yang di pasar tradisional, bisa tuh pakai observasi foto, dokumentasi, ambil kamu yang di ada di mall atau apa gitu, pusat-pusat di Medan Johor ada apa di situ? Apakah Indomaret atau apa ya besar-besar? Ada nggak pengaturannya itu? Kemudian itu tadi jangan lupa juga di tradisional, kemudian itu tadi di kafe-kafe, ya pusat-pusat kerumunan lah, yang berupa pusat kerumunan kamu ambil. Tapi juga masyarakat yang perlu ya, atau berapa orang, kan beda lagi tuh. Karena kalau seperti di Jogja itu, kalau menurut Sultan Hamengkubuwono itu yang banyak kan klaster keluarga. Klaster keluarga ya kan, jadi ya kena ke keluarganya masing mobilitasnya. Ya mungkin itu aja Pak Zul. Jadi yang paling penting Fahri fokuskan mau kebijakan yang mana. Ya tentu yang kebijakan yang terkait dengan itu pelaksanaan protokol COVID di masyarakat. Kemudian peraturan di atasnya itu dia sumbernya dari mana, kenapa sampai keluar perwal. Ya kemudian itu tadi ya, kaitkan nanti dengan stakeholdersnya juga di wawancara ya. Kemudian juga itu tadi di tunjangan pustaka lebih banyak itu ya, nggak usah terlalu banyak COVID-nya. Sampai itu varian apa tuh nggak usah, tapi banyak kan kebijakannya ya. Kebijakannya dibanyakan. Nah nanti kuesionernya diganti nanti. Ya itu Pak Zul. Baik ya, terima kasih kepada Bu Siti Khadijah. Jadi yang pertama yang perlu yang Anda pahami tadi, pahami tentang regulasinya dan mengapa regulasi tersebut dikeluarkan, dan juga coba dicari nanti kajian daripada akademiknya itu ya. Yang bisa minta kemarin kan minta izin penelitiannya kan ke Balitbang juga kan? Iya Pak, ke Balitbang Pak, Balitbang Kota Medan. Kita minta aja hasil kajiannya itu, yang lahirnya perda adaptasi kebiasaan baru, perwal ya, adaptasi kebiasaan baru, bisa disebut. Kemudian apa saja dan apa saja nanti yang perlu dilakukan dengan masa-masanya. Kemudian juga setelah itu cukup konsentrasi di situ saja, jangan perwal nomor 11 tentang karantina kesehatan. Walaupun karantina kesehatan itu masih berlaku sampai sekarang, walaupun tidak jalan. Kemudian juga tentu dalam penentuan dan pengambilan sampel tadi apa diingatkan oleh Dr. Hani, tentu dia bersifat small saja, dengan tidak inilah kelebihan ataupun juga kelemahan daripada penelitian kualitatif ini tadi adalah yang sampel itu tidak begitu dari tidak saklar. Dia hanya berkembang sesuai dengan kebutuhan. Yang penting kelengkapan data, kecukupan data yang kita butuhkan itu sudah lengkap baru ya.
Kemudian perlu dilakukan triangulasi yang dikatakan oleh Gerija tadi itu juga harus menjadi perhatian. Maka pahami penelitian kualitatif itu mari ya, pahami betul penelitian kualitatif, tetapi ya tetap peningkatan analisisnya, tapi dengan peningkatan segitiga analisis kebijakan itu. Untuk bagaimana yang nanti ya aktor apa siapa yang menjawab dalam konteks apa, kontennya apa, tentu isi daripada kebijakan Anda juga harus tahu seperti diharapkan oleh Bapak kontennya. Kemudian juga ya prosesnya bagaimana, implementasinya itu, prosesnya itu adalah implementasi, siapa melakukan apa, sejauh mana mereka melakukan itu, tentu stakeholder yang Anda katakan tadi pelakunya apa saja yang dilakukan. Muspika itu apa saja muspika tadi yang melakukan itu, apakah hanya sekedar ronda malam itu saja jam 9 itu keliling apa di lokasinya atau bagaimana, kan itu yang harus Anda jelaskan begitu ya Bu Siti Khadijah ya. Ya Pak Zul ya. Jadi itu ya lebih tertata lagi yang disampaikan Pak Zul itu ya. Kalau melihat segitiga kan, kamu lihat kontennya yang tadi disampaikan, kamu lihat pasal-pasalnya, kemudian tadi konteksnya di mana, kemudian tadi aktornya kata Pak Zul, apa mengambil peran apa, ya kan gitu kan Pak Zul kan? Ya. Ya, jadi nggak hanya masyarakatnya saja, itu tadi pelaku-pelakunya juga berperan atau tidak atau sebagai penonton masyarakat. Iya, setuju Pak Zul. Ya baik ya, itu ya Pak Ria, nanti bikin acaranya itu tadi. Ini bisa kita lanjutkan ya Bu Siti Khadijah ada Pak Ari dengan catatan tadi bisa ini bagus Pak Zul. Nanti untuk jadi bahan ya. Apa evaluasi. Oke Pak Ari. Apa dokumentasi Pak untuk kita cara boleh Pak? Ya. Oke Pak. Mana nih Dr. Ari? Di rumah masih Pak. Ya nanti apa? Biasanya kuliah apa? Yang apa? Pasien safety. Oh ya, pasien safety. Ya, aku udah tadi pagi. Oh Pak udah ya, udah Ari. Bagi permisi Pak, mau informasi Pak. Bagi teman-teman yang mau, ini kan mau difoto, bagi yang mau buka fotonya boleh untuk dokumentasi nanti. Sudah Pak? Oke. Mana Pak Jul Ari? Ya Pak? Pak Jul mana ada kuat? Tentu Pak, sorry cari dulu namanya Pak. Keluar Pak Jul, biar keluar Pak Jul. Gak keluar kayaknya Pak. Biar keluar aja belum ditutup enggak. Betul Pak, saya mari telepon Pak dulu Pak. Masih mau join lagi apa enggak? Udah ditutup ini. Pak Jul keluar dia Pak. Iya. Keluar dia Udah ditutup. Ya udahlah. Belum ditutup. Ayo udah Pari ya. Selamat ya. Ayo. Ya Pak Ari, jadi tutup lah itu, udah kira tutup aja itu. Iya Pak, udah siap Pak. Makasih banyak Pak. Ya, oke. Makasih juga kawan-kawan yang berhadir. Assalamualaikum. Ya. Selamat siang, selamat siang kita semua. Selamat Eten. Makasih Men. Selamat ya Pen. Gitu. Selamat ya Pen. Jangan nangis sampai biasa aja santai. Nangis luar biasa.
nggak makan lu. Sama Depen. Kan senyumkan biar dipotong kan. Selamat ya weh. Iya lah woi. Banyak sama tuh astaga. Makan bro. Gas ten, gas. Aku aja tuh tapen nggak apa-apa. Jadi siapa ya? Udah siap dari ini pen. Jadi ini semuanya udah siap. Udah Ini siap. aja. Ini aja. Jadi, Pen. hah? Datang ya weh. Karya kata Boleh. dong. Boleh tapi pakai masker lah kalian nanti ditegur bu aku. Masker off. Pakai lupa. Yaudah makasih ya weh telah berhadir. Semoga sukses yang belum tempo cepat sih pro lah.